Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 3, subtema 2, tema 5, yaitu mencakup muatan matematika, bahasa Indonesia, dan SPDP. Mari kita memasuki materi yang pertama, matematika KD 3.4 dan 4.4. Makanan apakah yang sering kamu makan ketika cuaca panas? Tentunya kalian memilih makanan yang dingin dan juga menyegarkan. Seperti makan buah dingin ketika panas memang sangat cocok. Ibu Nino baru saja membeli 2 butir semangka. Semangka itu kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Semangka yang pertama dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan semangka yang kedua dipotong menjadi 8 bagian. Sekarang perhatikan gambar potongan semangka berikut. Satu potongan pada lingkaran putih bernilai 1/6. Adapun satu bagian pada potongan yang berwarna abu-abu bernilai 1/8. Nah, jika kalian membandingkan antara kedua potongan lingkaran tersebut, maka potongan pada lingkaran putih lebih besar dibandingkan potongan pada lingkaran abu-abu. Sehingga kita memberikan simbol perbandingan seperti ini, atau simbol perbandingan lebih besar. Nah, inilah namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Nah, perlu kalian ingat ya nak, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pecahan tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi pembelajaran 1 di subtema 2. Jika kalian lupa, kalian bisa memutar kembali video pembelajaran tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah ambillah 2 kertas, lalu lipatlah kertas yang pertama sebanyak 3 kali lipatan dan kertas yang kedua sebanyak 4 kali lipatan. Ingat ya nak ya, lipatannya sama besar. Lalu bukalah lipatan tersebut. Kemudian kalian gunting tepat pada lipatan yang kalian buat. Hasil guntingan tersebut kemudian kalian tempel di buku tugas kalian. Dan kalian tulis berapa nilai pecahan pada masing-masing potongan kertas yang kalian tempel. Kemudian kalian berilah tanda simbol perbandingan lebih besar atau lebih kecil di antara kedua pecahan tersebut. Terima kasih. Sekarang kita memasuki materi bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Di dalam kehidupan sehari-hari, keadaan cuaca seperti cuaca cerah, cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca hujan dapat kalian amati dari keadaan
awan. Keadaan awan inilah yang menunjukkan keadaan cuaca pada waktu itu. Keadaan cuaca seringkali ditanyakan orang untuk memulai suatu kegiatan. Selain itu, cuaca dapat berubah dalam waktu yang singkat. Cuaca yang berubah-ubah terjadi pada saat musim pancaroba. Saat perubahan cuaca, sering ditemukan perubahan suhu serta kelembapan secara tiba-tiba. Lalu, apakah perubahan cuaca juga mempengaruhi daya tahan tubuh, Ustazah? Iya, perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita karena tubuh harus beradaptasi ekstra keras terhadap perubahan ini sehingga sering menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Maka dari itulah meningkatkan sistem kekebalan tubuh itu sangat penting dilakukan. Karena perubahan cuaca juga mempengaruhi kondisi lingkungan serta kualitas air. Lalu Ustazah, apa yang mempengaruhi perubahan cuaca bagi lingkungan? Nah, perubahan cuaca ini berpengaruh bagi lingkungan yaitu seperti debu dan kotoran saat udara kering dapat menjadi pembawa penyakit, serta kualitas air pun dapat berkurang. Misalnya, air menjadi lebih keruh menjelang musim panas, atau air menjadi lebih mudah terkontaminasi polusi di musim hujan. Hal ini mengakibatkan penyakit lebih mudah berkembang dibandingkan saat kondisi cuaca yang stabil. Nah, selain itu, cuaca yang berubah-ubah dan menimbulkan bencana disebut cuaca ekstrim. Misalnya badai ekstrim, kekeringan ekstrim, badai es, gelombang panas. Cuaca ekstrim terjadi karena adanya perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrim bisa menyebabkan kerusakan, bahkan bisa berbahaya bagi nyawa manusia, terlebih penduduk yang tinggal di wilayah gunung dan tepi laut. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran SPDP KD 3.3 dan 4.3. Cuaca berangin dapat menggerakkan pepohonan. Pepohonan bergerak dengan cara meliuk-liuk. Nah, sekarang dapatkah kamu menirukan gerakan pohon yang sedang meliuk-liuk? Gerakan dengan menirukan sesuatu disebut dengan gerak maknawi. Gerakan maknawi dapat bersifat dinamis. Artinya, gerak tari yang dibawakan oleh penari dengan gagah, tegas, bersemangat, riang, gembira, serta cepat dan lincah. Selain itu, musik yang mengiringinya berirama cepat dengan nuansa riang, gembira, dan menghentak-hentak. Semua bagian tubuh dapat digerakkan untuk menari. Berikut beberapa contoh gerakan dalam tari. Yang pertama, gerakan tangan. Kalian bisa menggerakkan jari tangan lurus ke atas. Lalu jari ditekuk ke dalam telapak tangan dan jari mengepal. Gerakan yang kedua yaitu gerakan kepala. Kalian bisa melakukan gerakan kepala dengan cara toleh ke kanan, toleh ke kiri, lalu kepala diputar, serta leher dijulurkan ke depan. Selain itu ada juga gerakan yang ketiga yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki ini bisa kalian lakukan dengan cara menjinjit, menapak, kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan,
Lalu kalian juga bisa jinjit bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran 3, subtema 2, tema 5 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.